Ibarat kata kalau banding, kalau misalnya pengurangan hukuman kan sebenarnya nggak masalah toh bos. Iya, kalau dari kami sebenarnya dari awal itu sebenarnya intinya kami itu letaknya pada aset. Aset. Pada aset. Nah, kalau aset kan berarti visi misi paguyuban tercapai. Tercapai. Kan? Jadi sebenarnya walaupun dia di usaha dengan kartu kredit. Join Credit Card Revolution. Halo Srisma, ketemu bersama saya Roy Sakti dan kali ini hadir kembali ketua dari paguyuban KVBB ya, KVBB dan kita akan membahas pasca putusan dari kasus robot trading Viral Blast di mana pelaku dihukum 12 tahun ya. Iya, 12 tahun. 12 tahun dan kemudian aset sitaan akan dikembalikan ke korban lewat LPSK. Waduh. Gimana Mas Niko? Mas Budi? Nah, ya alhamdulillah puji Tuhan, Goroy, kita senang sekali, kita mengapresiasi dari keputusan hakim di Pengadilan Negeri Surabaya atas hukumnya. Sebenarnya itu totalnya 13 tahun, Goroy. 13 tahun? Iya. Oke, tapi karena subsidiar ya? Iya, karena kalau dia bayar 10M per terdakwaannya baru menjadi ya mending mlebu lah rek. Nah, iya. Setahun 10M itu. Betul. Kerja apa itu? Oke, tapi begini, yang menarik adalah ini kan belum ingkrah ya. Ya. Jadi banding ini. Nah, mereka bandingnya gimana nih? Ini bisa ceritain nggak ini? Terus seperti apa ini? Ya, jadi kita cek di website dan kemarin kita juga koordinasi dengan JPU lewat lawyer kami, ternyata mereka di tanggal 14 Desember itu mengajukan permohonan banding di Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Oke. Pengadilan Tinggi Jawa Timur, dan kita juga akan melawan dengan banding juga. Oke, berarti banding lagi nih, ronde kedua. Ronde kedua. Oke. Kira-kira apa yang dipersiapkan untuk ronde kedua ini? Ya, kalau kami dari paguyuban kemarin setelah Zoom meeting bersama dengan 800 member itu, kami menyepakati semuanya fight untuk melawan banding dari pihak terdakwa. Kita melawan, jadi nanti kita akan adanya unjuk rasa, lalu kita bersurat ke Pengadilan Tinggi, lalu kita kemarin sempat sudah berkoordinasi dengan LPSK untuk mengajukan hak atau surat victim impact statement dari setiap member. Oke. Supaya nanti banding dan durasi bandingnya itu bisa dipercepat. Oke. Sebenarnya kan begini ya, ini aku coba berada di tengah ya kan. Ibarat kata kalau banding, kalau misalnya pengurangan hukuman kan sebenarnya nggak masalah toh bos. Iya, kalau dari kami sebenarnya dari awal itu sebenarnya intinya kami itu letaknya pada aset. Aset. Pada aset. Nah, kalau aset kan berarti visi misi paguyuban tercapai. Tercapai. Kan? Jadi sebenarnya walaupun dia divonis mau 5 tahun, mau 6 tahun, sebenarnya ya nggak terlalu penting-penting amat ya. Tidak ada denda pribadi. Intinya kan tinggal aset itu kembali ya. Betul. Nah, jadi ini buat para biasanya sih feeling saya pelaku nonton nggak video ini? Oh, kelihatannya nonton terus. Oh, kelihatan nonton ya. Oh iya udah. Jadi ya teman-teman ya, jadi ya anggap aja ini kalau ditonton ya. Jadi sebenarnya kalau enak mau guyup dari awal harusnya kan lebih enak kan? Betul. Nah, kita bisa istilahnya kan saling membantu lah. Ya. Karena goal dari para member ini supaya aset itu kembali. Nah, mungkin kalau dengan banding kemudian para pelaku menginginkan pemotongan hukuman, harusnya kan berkoordinasi. Ya. Lebih enak toh. Nggak tahu, kayak begitu nggak maksudnya? Ya harusnya bisa, namanya bisa. Tinggal ngobrol aja toh. restorasi justice setelah putusan pertama itu ada sebenarnya. Ada ya? Cuman kalau kita lihat dari proses persidangan kemarin di tahap pertama itu memang sangat susah, alot mereka. Ya? Mereka memang menganggapnya klien mereka tidak bersalah, menganggapnya minta bebas itu yang susah. Dan semua dilaporin semua ya, polisi dilaporin, hakim dilaporin, semua saksi dilaporin. Semua saksi dilaporin, lucu ya. Nah, ini jadi teman-teman, jadi kan ada yang tanya ke saya nih, ini kapan kok orang-orang Viral Blast udah nggak kok belum dapat duitnya? Ya nggak segampang itu guys ya. Iya. Tahapannya bagaimana nih? Udah ada kejelasan nggak untuk tahapannya seperti apa?
Jadi waktu putusan kemarin saya langsung nemuin jaksa di lokasi pengadilan itu katanya 14 hari kerja. 14 hari kerja. Dari 7 hari ini penungguan masa insats. Jadi masa administrasi harus diselesaikan oleh panitra. Lalu nanti kalau memang 14 hari tidak ada banding itu sudah inkrah. Tapi kan banding. Betul. Nah, kemudian banding nanti kan perkiraan berapa lama lagi nih? Roda 2 ini. Kalau menurut di websitenya itu 139 hari. Mana ya? Banding, ya. Tapi kemarin kita sudah berkoordinasi dengan LPSK. LPSK siap membantu supaya nanti proses bandingnya bisa cepat dan aset tetap kembali ke korban. Oke, berarti udah di backup ya dari LPSK sudah, itu ya. Oke, semoga lancar sih. Ya, nah, terus kemudian kalau dari sisi korban-korban sendiri kan ada Pak Budi ya. Ya. Pak Budi, kalau dari sisi paguyuban sendiri solid apa terpecah, Mas? Paguyuban tetap solid, tetap satu suara. Satu suara ya. Ini yang saya ngomong beda dengan paguyuban yang lain, ya, dengan istilahnya paguyuban di Viral Blast ini satu dominasi, ada juga beberapa paguyuban tapi yang kecil-kecil banget ya itu ya. Nggak ada, paguyuban cuma satu. Oh. Jadi kemarin yang kan kita yang diakomodir LPSK kan kalau dari paguyuban kan sekitar 802. 802. Sedangkan yang diputuskan oleh pengadilan 905. Oke, berarti ada 103. 103 itu yang non paguyuban. Non paguyuban itu dari 15 saksi undernya. Oke. Jadi ada berarti saksi di persidangan. Ibarat kata kan ini solid lah ya kan, habis mufakat lah, iya. 90% toh. Iya. Nah, oke. Dan ini menarik teman-teman karena berbeda dengan kasus-kasus yang lain, apalagi yang sekarang sedang jalan, apapun yang kemarin kalau kita tahu di Malang sendiri terjadi sidang putusan of Evo Trade yang aku bilang amburadul. Uang bisa kembali ke pelaku ya kan, kemudian diperparah dengan kasus putusan Doni Salamanan itu. Aku padahal udah sempat happy loh dari kasusnya Viral Blast. Wah, ini udah on track ini kan, kembali ke korban. Kemudian ketika Fahrenheit kembali ke korban ya kan. Tapi setelah itu tidak hanya kalau diambil negara apa kata lah ya. Iya. Nah, tapi ini yang terjadi adalah kasus yang kayak Doni Salamanan, walaupun beda ya, beda koridornya antara robot trading dan binary option, tapi kan masih satu kloter. Dan Evo Trade ini malah kembali ke pelaku. Kita nggak usah komen itulah ya. Nah, berarti tinggal ini teman-teman, ini adalah update dari perjuangan dari teman-teman paguyuban KVBB. Nah, ini semoga happy ending. Amin. Karena ini sudah, sebenarnya saya selalu ngomong bahwa korban dari paguyuban KVBB ini akan menjadi tolak ukur perjuangan kita yang berikut-berikutnya ini. Termasuk kayak robot-robot trading yang sedang berjalan ataupun nanti yang akan datang. Oke, sekian dari saya. Sukses selalu. Thank you teman-teman. Thank you Koroy, thank you.